Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati dan anak-anak yang kami kasihi, saudara-saudara semuanya yang dikasihi oleh Allah. Dalam seri khotbah tentang kenaikan Tuhan, maka pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah tentang Henokh yang terangkat ke sorga oleh karena hidupnya selalu bergaul dengan Allah. Bacaan yang pertama ada di kitab Kejadian pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, dari pembacaan ini maka kita mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Henokh. Umurnya cukup panjang, 365 tahun, saudara-saudara. Tetapi itu belum terlalu panjang kalau kita bandingkan dengan Bapak Adam yang umurnya 930 tahun. Dan Henokh ini punya anak Metusalah yang umurnya bahkan mencapai 969 tahun, saudara-saudara. Jadi dibanding dengan anaknya, Henokh tidak terlalu panjang usianya. Tapi kalau dibanding dengan orang zaman sekarang, ya panjang sekali lah. Kalau zaman sekarang kita bisa mencapai umur 100 tahun itu sudah merupakan berkat yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Nah, Henokh ini bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan sesudah itu dia tidak ada lagi, karena dia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, bagaimana ini kita bisa menggambarkan kisah ini, saudara-saudara? Dalam benak saya selalu terpikir begini, saudara-saudara. Henokh itu seorang laki-laki, dia punya istri, dia punya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Setiap hari hidup harmonis dengan keluarganya. Dia bercocok tanam, dia memelihara ternak. Dan dari situ mereka sekeluarga mendapatkan penghasilan atau penghidupan. Nah, saudara-saudara, aktivitas itu ditekuninya. Tetapi yang merupakan catatan penting di sini adalah bahwa Henokh hidupnya bergaul dengan Allah. Nah, saudara-saudara, memang sebagai suami dia bergaul dengan istrinya. Sebagai ayah dia bergaul dengan anak-anaknya. Sebagai keluarga dia bergaul dengan tetangganya.
Tetapi yang istimewa di sini adalah bahwa dia bergaul dengan Allah dan bahkan bergaul lagi selama 300 tahun kemudian. Saudara-saudara, ini 300 ini kalau di dalam Alkitab adalah angka yang istimewa. Dalam numerologi, saudara-saudara, itu artinya adalah kesetiaan. Jadi dia setia sekali bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam surat 1 Korintus pasal 15 di sana ada peringatan. Berhati-hatilah karena pergaulan yang jahat itu merusakkan kelakuan yang baik. Jadi seorang yang baik tetapi bergaul dengan orang-orang jahat, maka kelakuannya menjadi rusak. Anak yang manis-manis, tapi karena pergaulannya dengan anak-anak nakal, maka sifatnya yang manis itu menjadi tercemar, menjadi rusak, saudara-saudara. Nah, tetapi sekarang Henokh ini dia bergaul dengan Allah. Kira-kira bagaimana, saudara-saudara? Saya pernah mendengar bahwa sahabat terdekatmu itu adalah gambaran daripada dirimu. Jadi kalau kita mempunyai sahabat terdekat, itu katakanlah misalnya sukanya minum rokok, ya. Jadi hampir bisa dipastikan kita sendiri juga orangnya suka minum rokok, gitu. Kalau kita punya sahabat dekat sukanya hunting kuliner misalnya, hampir bisa dipastikan bahwa kita pun juga punya kebiasaan yang sama, hunting kuliner, saudara-saudara. Jadi bergaul itu mencerminkan diri kita sendiri. Jadi kalau Henokh 300 tahun bergaul dengan Allah, ini bisa dibayangkan betapa baiknya Henokh ini. Katakanlah sebagian daripada sifat Allah, misalnya Allah itu adalah kasih. Tentu Henokh adalah seorang yang penuh kasih. Allah itu maha murah, maka Henokh orangnya juga pemurah sekali. Allah itu maha pengampun, maka Henokh pasti juga seorang yang suka mengampuni orang lain. Saudara-saudara sekalian, jadi bergaul dengan Allah terus menerus, saudara-saudara. Dan kemudian pada suatu hari dia tidak ada lagi, karena dia diangkat oleh Allah. Jadi bisa jadi memang Allah simpati sekali kepada Henokh ini, sehingga Henokh dibawa masuk ke dalam sorga. Saudara-saudara, itu mungkin tidak beda dengan di dunia ini. Ada seorang yang berkenalan dengan orang lain, dan kemudian mereka punya kecocokan satu dengan yang lain. Lantas mereka kemana saja selalu bersama-sama dan bekerja sama. Akhirnya pada suatu hari yang satu pindah pekerjaan, yang satu mungkin juga akan pindah pekerjaan di tempat yang sama. Pindah ke suatu kota lain, yang satu juga ikut pindah ke kota yang lain. Mungkin dengan berkata, ayo kita pindah saja ke sana untuk mengadu nasib. Bukankah di sana lebih baik?
Jadi begitulah dua orang yang bergaul, saudara-saudara. Jadi dalam asumsi saya, saudara-saudara, Allah itu sangat bersimpati kepada Henokh. Sehingga tiba-tiba pada suatu hari dia diangkat ke sorga. Dia tidak ada lagi, saudara-saudara. Mungkin istrinya mencari-cari, mana bapak tadi ya. Waktu aku bangun pagi, aku masak-masak, bapak masih tidur. Tetapi sekarang kok sudah tidak ada. Coba anak-anak cari di kebun, mungkin bapak di kebun sedang mencangkul. Tetapi ternyata tidak ditemukan lagi. Akhirnya mereka mendapatkan bahwa pakaiannya, bajunya masih tertinggal di tempat tidur. Orangnya sudah diangkat oleh Allah, saudara-saudara. Puji Tuhan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Tadi kita maknai karena Henokh memang bergaul dengan Allah. Tetapi di dalam kitab Ibrani ada kesaksian lain, saudara-saudara. Mari kita lihat di sana. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kesaksian tentang Henokh yang kita peroleh dari pembacaan 2 ayat ini, yang pertama adalah bahwa dia seorang yang beriman. Dan yang kedua, bahwa dia berkenan kepada Allah. Berkenan itu artinya menyenangkan hati Allah. Dan kemudian yang ketiga kita temukan kesaksian di sini bahwa dia percaya kepada Allah, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dia mencari Allah. Jadi Henokh ini beriman, berkenan, dan selalu mencari Tuhan. Saudara-saudara, tentu hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Alangkah baiknya kalau kita beriman. Alangkah baiknya kalau kita menyenangkan hati Allah. Alangkah baiknya kalau kita ini selalu mencari Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya jangan ada yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Ini Alkitab ini, saudara-saudara, adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Segala yang tertulis di sini adalah firman Tuhan. Jangan ada yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah bacaan ayat yang terakhir tentang Henokh yang diangkat oleh Allah. Yaitu sebagaimana yang tertulis di dalam
surat Yudas. Ayatnya yang ke-14 juga tentang mereka. Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan bahwa Henoh, keturunan yang ketujuh dari Bapak Adam, pada zaman itu manusia di atas muka bumi ini jumlahnya masih sangat sedikit, saudara-saudara. Kalau sekarang sudah mencapai kira-kira 8 miliar. Itu berita yang terbaru yang saya dengar. Bukan lagi 7 miliar tetapi 8 miliar, saudara-saudara. Pada waktu zaman Henoh orang masih sedikit sekali. Tetapi Henoh telah bernubuat. Bernubuat itu artinya adalah mengucapkan sesuatu yang bakal terjadi. Nubuat ini dengan ramalan sepertinya sama, tetapi tidak sama. Karena ramalan itu bisa meleset. Tetapi kalau nubuat itu pasti terjadi. Nubuat itu adalah firman Allah. Kalau kita baca di kitab Yudas ini, maka di sana disebutkan nama-nama orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti Bileam, seperti Korah, Datan, Abiram, dan lain-lainnya, orang-orang yang melawan kepada Tuhan. Dan Henoh ketika itu, saudara-saudara, belum melihat adanya orang-orang seperti itu. Dan Korah sendiri hidup ribuan tahun sesudah Henoh. Bileam hidup ribuan tahun sesudah Henoh. Jadi apa yang dikatakan Henoh ini adalah suatu kejadian ribuan tahun berikutnya, bahkan ribuan tahun berikutnya lagi, ribuan tahun berikutnya lagi, sampai sekarang dan sampai masa-masa yang akan datang. Ketentuan seperti ini tetap berlaku. Jadi betapa mulianya Henoh, saudara-saudara ya. Dia dipakai oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya betul-betul menjadi kenyataan. Mengapa Allah berkenan memakai dia? Karena memang hidupnya berkenan kepada Allah. Dia bergaul dengan Allah.
dengan penuh etika. Dia memiliki rasa sopan. Dia penuh dengan santun kepada Allah, sehingga Allah senang kepada dia. Sekarang saja saudara-saudara, kalau kita bergaul dengan seseorang yang tidak sopan, kira-kira bagaimana? Mungkin kita merasa tidak sejahtera ya. Ya lebih baik kita mundur aja lah. Kita beralasan apa gitu, kita menjauhi dia. Karena tidak sopan, tidak santun, tidak etis. Tetapi saudara-saudara, Henoh ini bergaul dengan Allah penuh dengan sopan santun. Itu sebabnya salah satu hukum Taurat mengatakan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi dalam pergaulan saudara-saudara, itu yang pertama kali tampak adalah ucapan. Dengan ucapan kita, maka akan ketahuan bagaimana hati kita. Nah, Henoh yang bergaul dengan Allah selalu memperkenankan hati Allah. Karena baik ucapan kata-katanya maupun tingkah lakunya membuat Allah tenteram, membuat Allah bahagia. Jadi Henoh ini kemudian dipercayai oleh Allah untuk memberitakan nubuat. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, saudara-saudara. Tadi kita baca bahwa Allah hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Perbuatan fasik, kata-kata nista. Ya, jadi ini seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, bahwa kata-kata dan tindak tanduk saudara-saudara. Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari perbendaharaan hati kita. Apa yang keluar dalam tingkah laku kita itu berasal dari perbendaharaan hati kita. Kalau perbendaharaan hati kita buruk, yang keluar juga buruk, saudara. Ucapannya buruk, tingkah lakunya buruk. Tetapi kalau perbendaharaan hati kita baik, maka yang keluar adalah kata-kata yang baik. Yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi yang kita baca tadi adalah orang-orang fasik yang kata-katanya penuh nista kepada Tuhan. Fasik itu artinya apa? Fasik itu artinya adalah tidak percaya kepada Allah. Fasik tidak percaya kepada Allah. Dan kata-kata nista itu adalah kata-kata yang mencela, yang menyalahkan, yang menghakimi secara tidak adil. Saudara-saudara, jadi ini menjadi suatu peringatan bagi kita agar kita lebih berhati-hati. Ayat selanjutnya menunjukkan lebih jelas bahwa orang-orang yang disebutkan di depan tadi adalah yang kesukaannya menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Saudara-saudara, nasib itu bagaimana? Nasib itu adalah
apabila sudah terjadi, saudara-saudara. Kalau belum terjadi itu bukan nasib. Tapi kalau sudah terjadi itu namanya nasib, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang menggerutu, orang-orang mengeluh. Itu Tuhan tidak suka, saudara-saudara. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, di sana dikatakan, hendaklah engkau selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara itu ya ketika susah, ketika senang, ketika lapar, ketika kenyang, ketika haus, ketika puas, ketika punya banyak, ketika punya hanya sedikit. Bersyukur, bersyukur senantiasa. Saudara-saudara, saya ini sudah tua. Umur saya 68 tahun. Saya heran sekali saudara-saudara, bahwa ternyata hati saya sangat bangga. Umur 68 tahun saudara-saudara. Ini adalah dari Tuhan. Saya bisa mengucap syukur itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hati kepadaku damai, sehingga rasanya senang sekali. Dulu pernah kecil, dulu pernah remaja, dulu pernah dewasa, dulu pernah menikah, dulu pernah bekerja, melayani Tuhan, dan hingga saat ini. Saudara-saudara, rasanya gembira sekali. Jadi tidak usah mengeluh dan tidak usah menggerutu, saudara-saudara. Melainkan dalam segala perkara, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Disebutkan orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, saudara-saudara, jadi orang-orang yang sifat-sifatnya, sikap tingkah lakunya, perkataannya seperti tersebut ini, oleh Henokh dinubuatkan mereka akan mengalami keadaan dihakimi oleh Allah. Dikatakan sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Biarlah nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia, bukannya kita dihakimi oleh Tuhan, melainkan kita dianugerahi dengan berbagai macam pahala yang indah-indah. Mari kita mulai dari sekarang, saudara-saudara. Henokh diangkat oleh Allah. Mengapa? Dan kemudian pertanyaan lainnya berikutnya adalah, bagaimana saya harus hidup di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Silahkan merenungkannya. Tuhan memberkati.